السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kembali kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Semoga niat kita juga mulia karena mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Tabaraka wa taala, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga semoga kita bisa mengamalkannya. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Hasyiyati Kitab Tauhid dengan bab yang ke-66. Berarti tersisa satu bab lagi. Bab yang terakhir yaitu bab yang ke-67. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Di bab yang ke-66 ini berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuq syirk. Pembahasan ini berkaitan tentang dalil-dalil yang menyebutkan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan beliau menutup semua jalan kesyirikan. Di sini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama riwayat Abu Dawud. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Yang pertama hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Tapi kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah tentang maksud dari bab ini. Beliau mengatakan qauluhu babu ma jaa fi himayatil Mustafa himat tauhid. Himayatus syai' sawnuhu amma yatatarraqu ilaih min makruhin wa adha. Menjaga sesuatu artinya menjaga dari semua yang tidak diinginkan atau dari gangguan. Menjaganya dari semua yang tidak diinginkan dan dari semua gangguan. Wal Mustafa min as-safwah. Dan al-Mustafa di sini berasal dari as-safwah, artinya pilihan. Fahuwa safwatul khaliqati wa ashrafuha 'ala al-itlaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pilihan terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak alaihi salatu wassalam. Dan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Muhammad adalah rasul kita. Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita rasul terbaik, nabi terbaik. Dan ini tentunya menjadi hujjah yang sangat kuat bagi kita.
Maka apabila kita menyimpang, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. "Wa man 'asani faqad aba." Yang tidak taat kepadaku, yang menyelisihiku, maka dia telah enggan masuk ke dalam surga. Alaihi salatu wassalam. Jadi diberikannya kita Rasul terbaik ini menjadi beban bagi kita, sehingga kita harus berusaha sungguh-sungguh menjadi pengikut beliau yang terbaik dengan segenap kemampuan kita. Wa himayatuhu himat tauhid. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid maksudnya adalah saunuhu amma yushawwibuhu min al-aqwal wal a'mal allati yadmahil ma'aha tauhid aw yanqus. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid artinya beliau menjaganya dari semua ucapan, perbuatan yang bisa merusak tauhid atau bisa menguranginya. Jadi semua ucapan, semua perbuatan yang bisa merusak atau mengurangi tauhid maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya. Bagaimana tidak jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah inti dari dakwah beliau alaihi salatu wasallam, yaitu menyampaikan tauhid, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di awal beliau berdakwah 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam murni mendakwahkan tauhid ini. Sehingga setelah tauhid ini tersebar, disampaikan kepada manusia dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tauhidnya sudah kuat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya dari ucapan, perbuatan yang bisa merusak tauhid atau mengurangi tauhid. Bahkan di awal-awal para sahabat mengenal Islam, ada beberapa perkara-perkara yang diharamkan, yang tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid. Di antaranya adalah ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Kenapa? Karena para sahabat baru saja mereka berpindah dari agama syirik ke agama tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir ada bekas-bekas kesyirikan yang masih ada di dalam diri mereka. Dan itu terjadi. Di antaranya sebagaimana yang pernah kita bahas di bab tentang tauhid, di hadis tentang Zatu Anwat. Ketika para sahabat melewati satu pohon di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu dengan harapan mereka mendapatkan kebaikan dari menggantungkan pedang-pedangnya di pohon tersebut. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, jadikan kami pohon seperti pohon mereka ini, tempat kami menggantungkan pedang-pedang kami, agar pedang-pedang kami ini sakti. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Itu bukti bahwa ada sisa-sisa kesyirikan yang masih ada di sebagian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupnya, ya, sebagaimana yang disebutkan di bab ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak saja menjaga tauhid, ya, bahkan beliau menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Dan ini disebutkan jamaah yang dirahmati Allah di akhir-akhir bab tauhid, agar kita juga memiliki sikap yang sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi setelah kita belajar tauhid ini, kita merasa tauhid kita sudah kuat, ya, tauhid kita kelas tinggi, lalu kita tidak waspada, lalu kita tidak berhati-hati,
dari kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Jadi kita sendiri, ya, perlu menjaga tauhid kita dan menjaganya dari kesyirikan-kesyirikan. Ya. Karena Nabi SAW telah memberikan kepada kita contoh bagaimana beliau melakukan penjagaan terhadap tauhid dan menutup semua pintu-pintu yang bisa mendatangkan kesyirikan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, wa qad ishtamala hadzal kitab ma ikhtisarihi ala dzalika aw aktsarihi. Kitab ini sekalipun dia sangat ringkas, tapi telah mencakup itu semuanya, yaitu mencakup penjagaan terhadap tauhid dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita pelajari kitab ini dan terus kita ulang-ulang, kita baca lagi, ya. Kita baca dalil-dalilnya dan alhamdulillah di kitab ini berisi hanya dalil. Tidak ada arahan-arahan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Yang beliau sebutkan adalah qala Allah wa qala Rasul. Kemudian kalau ada ucapan, ya maka itu adalah ucapan dari para sahabat, tabi'in, dan ucapan para ulama. Wa 'ala an-nahyi amma yunafi at-tauhid aw yud'ifuh. Dan kitab ini juga mengandung larangan-larangan yang bisa menghilangkan tauhid atau melemahkannya. Ya'rifu dzalika man tadabbarahu, dan ini diketahui oleh orang yang mempelajari kitab ini atau merenungkannya. Ya, bagi siapa yang mempelajari kitab ini, dia tahu bahwa kitab ini telah berisi dalil-dalil tentang penjagaan terhadap tauhid dan juga menutup pintu-pintu kesyirikan. Kemudian dalil yang pertama di pembahasan ini adalah hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Kita terjemahkan dulu baru nanti kita baca syarah dari Syekh Abdul Rahman. Dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama utusan Bani Amir pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu aku berkata, anta sayyiduna. Faqulna anta sayyiduna, lalu kami berkata, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya pemimpin kami. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, lalu kami berkata, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Engkau adalah orang yang paling baik keutamaannya, paling afdal keutamaannya, dan paling besar jasanya. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, qulu biqaulikum, ucapkan ucapan kalian, au ba'di qaulikum, atau sebagian dari ucapan kalian, wala yastajriyannakumus syaitan, dan jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian. Rawahu Abu Daud bisanadin jayyid, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. Berkata Syekh an Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, bi kasri shin wa tasdidil kha, dibaca Asy-Syikhir, Abdullah bin Asy-Syikhir. Huwa ibnu Auf, ibnu Ka'ab, ibnu Miqdan al-Harishi, thumma al-Amiri, walidu Mutarrif al-Faqih. Beliau adalah orang tua atau ayah dari Mutarrif, seorang ulama bernama Mutarrif, ya, al-Faqih, ya, seorang ulama yang faqih. Aslama yaumal fathi. Abdullah bin Sikhir ini masuk Islam di waktu penaklukan kota Makkah. Walahu suhbatun wa riwayah. Beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memiliki riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu intalaqtu fi wafdi Bani Amir. Ucapan beliau mengatakan, aku bersama utusan Bani Amir.
ay Amir bin Sa'sa'ah bin min Adnan. Amir di Bani Amir di sini maksudnya adalah Amir bin Sa'sa'ah dari kabilah Adnan. Wa Amir butunun kathiratun, dan Amir ini memiliki suku-suku yang banyak lagi. Jadi ada ya, ini tingkatan-tingkatan apa istilahnya? Tingkatan-tingkatan keturunan. Ada kabilah, di bawah kabilah ada suku. Amir butunun kathirah, dan Amir ini memiliki suku-suku yang banyak. Kanu bi'aliyah Najd, dahulu mereka tinggal di Aliyah Najd. Wa kana fil wafdi, di dalam utusan ini kisahnya masyhur ya. Terjadi di tahun 9 Hijriah. Ini tahun disebut dengan tahun datangnya para utusan. Di antaranya adalah utusan Amir ini. Atau utusan Bani Amir. Wa kana fil wafdi, di dalam utusan ini terdapat Amir, ada Amir bin Tufail bin Malik bin Ja'far bin Kilab. Kemudian ada juga Arbad bin Qais bin Juz. Kemudian ada Jabbar bin Salma. Ru'asaul qaum, mereka adalah pemimpin-pemimpin kabilah. Wa kana Amir yuridul ghadar bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau yusyriquhu fil amr atau yakunu lahu min ba'dih. Dan Amir ini ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di perkaranya, atau yakunu lahu min ba'dih, atau dia yang menggantikan Nabi setelahnya. Wa wa'ada Arbad ala dzalika, dan dia berjanji untuk melakukan itu. Fa'asamahu Allah minhum, lalu Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rencana buruk mereka. Wa halaka bi ba'dhi tariq, dan mereka binasa di sebagian jalan. Arbad bi Sa'iqah, Arbad ini dia mati di Sa'iqah. Wa Amir bi ta'un fi unuqih, sementara Amir mati karena wabah di lehernya. Wa qila qarha, ada yang mengatakan ada borok di badannya. Wa mata fi baiti Saluliyah, dan dia meninggal di rumah Saluliyah. Nah, di buku-buku sejarah atau sirah disebutkan tentang pengkhianatan Bani Amir ini. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka ketika datang mengatakan apa? Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Engkau adalah orang yang memiliki keutamaan paling afdal di antara kami, dan engkau adalah orang yang paling besar jasanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Yuridu alaihi salatu wassalam anna as-su'dada haqiqatan lillahi azza wa jal. Anna as-su'dada haqiqatun lillahi azza wa jal. Wa anna al-khalqa kullahum abidun lahu. Yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah milik Allah azza wa jalla, dan makhluk seluruhnya menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayyid yang sesungguhnya, penguasa yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk semuanya menjadi hamba Allah tabaraka wa taala. Was-sayyidu idza utliqa alaihi ta'ala fa huwa bi ma'na al-malik wal maula wal rabb. Dan sayyid ini apabila dinamakan untuk Allah secara mutlak, maka maksudnya adalah al-malik, yaitu penguasa, raja. Al-maula war-rabb, ini makna dari as-sayyid kalau dinamakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa, raja. Qala Ibnu Abbas, Allahus Samad. Abdullah bin Abbas berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. As-Samad artinya as-sayyidul ladzi kamula fi jami'i anwa'is su'dadi. As-Samad artinya penguasa
yang telah sempurna di semua jenis kekuasaan. Ini makna dari As-Samad. Jadi penguasa yang sempurna segala bentuk kekuasaan padanya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qumu ila sayyidikum. Ini hadis lain, ya. La'allahu lam yuwajih bihi Sa'dan. Hadis yang disebutkan tadi tidak ditujukan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz beliau pernah sakit. Ya. Ketika dia datang, maka Nabi SAW memerintahkan kaumnya dengan mengatakan, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian sambut pemimpin kalian. Maka hadis ini tidak ditujukan kepada Sa'ad. Wa kadza qauluhu, demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, ana sayyidu waladu Adam, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin manusia, pemimpin anak Adam. Ya. Jadi hadis yang ada di pembahasan ini bukan maksudnya ucapan Nabi SAW, qumu ila sayyidikum, bukan juga ana sayyidu waladi Adam. Tapi apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi ana sayyidu waladi Adam, idharan lisyaja'ah, maksudnya untuk menunjukkan keberanian beliau. Ana sayyidu waladi Adam. Fayakunu fihi tafsil. Maka ucapan Nabi SAW dalam hadis ini yang menyebutkan as-sayyid huwa Allah azza wa jalla ada perinciannya. Tidak semuanya tidak boleh, ya, dan tidak semuanya boleh. Tapi ada rinciannya. Au yadullani 'alal jawaz, atau dua riwayat tadi, qumu ila sayyidikum, berdirilah sambut pemimpin kalian, atau ucapan Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid anak Adam. Yadullani 'alal jawaz. Kedua hadis ini menunjukkan boleh mengatakan sayyid. Wa haditha al-bab wa nahwuhuma yadullani 'alal adab ma Allah azza wa jalla. Sementara kedua hadis dalam pembahasan ini menunjukkan hendaknya kita berusaha untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa mengatakan sayyid kepada seorang itu boleh apabila memang orang itu memiliki sifat sebagai sayyid. Ya, seperti Sa'ad bin Mu'adz, beliau adalah pemimpin dari qabilahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan qumu ila sayyidikum. Maka apabila orang itu benar dia adalah seorang pemimpin yang baik, ya, dan tidak akan menyebabkan dia sombong disebut dengan sayyid, maka boleh dikatakan sebagai sayyid. Tapi kalau orang itu tidak berhak dikatakan sayyid, ya, walaupun dia pemimpin tapi dia munafik, atau dia fasik, atau kalau dikatakan sayyid dia akan sombong, maka tidak boleh dikatakan sayyid. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang lain, ya, dalam riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, wala taqulu lil munafiqi sayyid. Jangan katakan kepada orang-orang munafik sayyid. Fa innahu iyyaku sayyidan faqad askhattum rabbakum. Sekalipun dia benar sebagai pemimpin, tapi mereka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi mengatakan sayyid kepada seorang boleh dengan syarat apa? Dia benar-benar pemimpin yang baik. Dan ketika disebut sayyid dia tidak akan sombong, tidak akan memudaratkannya. Namun apabila orang itu tidak pantas dikatakan sayyid, walaupun dia pemimpin tapi dia orang munafik atau orang fasik atau orang kafir, ya, atau dia akan sombong ketika disebut sebagai sayyid, maka tidak boleh. Makruh hukumnya mengatakan seorang sebagai sayyid.
Nah, ini penjelasan tentang mengucapkan sayyid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqulna, lalu ucapan Abdullah bin Sikhir, faqulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Engkau adalah yang paling baik keutamaannya dan paling besar jasanya. Al-fadl artinya al-khair, kebaikan. Khilafun naqisah. Ini lawan dari keutamaan apa? Ya, keburukan. Ya. Wa fadlu fulan ala ghairihi idza ghalabahu fil fadl. Keutamaan seseorang atas orang lain apabila keutamaannya lebih darinya. Wa tala yatulu taulan min babi qala. Ya, tala yatulu taulan ini sama dengan wazan qala. Idza fudila, jika dia lebih utama. Wat-tul al-fadl wal-'ata' wal-qudrah wal-ghina. At-tul al-fadl al-'ata' wal-qudrah wal-ghina ini menunjukkan makna yang mirip. Ya, artinya tul artinya jasa. Lahu tulun alayya. Dia punya jasa atasku. Dan tidak diragukan lagi bahwa Nabi adalah manusia yang paling tinggi keutamaannya, ya, dari manusia yang lain, dan beliau adalah manusia yang paling berjasa kepada kita. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu biqaulikum, ucapkan ucapan kalian. Arsyadahum ilal adab fi dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka untuk senantiasa menjaga adab dalam ucapan seperti tadi. Fa amarahum ay yaqulu biqaulihim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan ucapan mereka min qibali hadhil maqalah, yang semisal dengan ucapan ini. Wala yatakallafu al-alfaz allati rubbama addat ila al-ghulu, dan jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan ucapan yang bisa membawa kepada sikap berlebih-lebihan. Aw ma la yuhsan, atau akan bisa membawa kepada hal yang tidak baik. Wa amarahum ay yad'uhu bi Muhammadin Rasulillah kama sammahu Allah azza wajalla. Dan beliau meminta mereka untuk memanggil beliau dengan Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan beliau. Qauluhu aw ba'di qaulikum, atau sebagian dari ucapan kalian. Ucapkanlah sebagian dari ucapan kalian. Fihi hadzaf. Di dalam kalimat ini ada yang dihapus. Awid'u ba'da qaulikum watruku. Awid'u ba'da qaulikum watruku. Ada sebagian dari ucapan kalian tinggalkan. Ini sayyidnya ini antum tinggalkan dan ucapkan ucapan wa afdaluna fadlan wa 'azamuna tulan. Yuridu bidzalika al-iktisar fil maqal. Maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mempersingkat ucapan-ucapan mereka. Wa dzalika annahum kanu madahuhu, yang mana mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakariha lahumul mubalaghah wa nahahum anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci yang demikian, ya, membenci pujian yang berlebihan, dan beliau melarang mereka. Padahal apa yang mereka ucapkan itu tidak ada yang salah. Ya. Nabi SAW adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling besar jasanya kepada manusia. Tetapi Nabi SAW yang sempurna tauhidnya, beliau tidak senang dengan pujian, apalagi kalau pujian itu mengarah ke berlebihan. Maka Nabi SAW menegur mereka. Ya. Maka semakin kurang keikhlasan seorang, semakin senang dia dengan pujian. Jadi kalau kita masih senang dengan pujian, sulit kita ikhlas, jemaah. Jadi yang menghalangi kita sulit ikhlas adalah karena kita masih senang dengan pujian. Bahkan kita senang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Ya. Kalau orang mengatakan, Masya Allah antum pintar, padahal kita bodoh. Ya. Antum Masya Allah rajin ibadah, padahal kita baru sekali dilihat ibadah.
Baru sekali kita dilihat berpuasa lalu orang mengatakan, Masya Allah, antum puasa terus ya. Ya. Dia mau mengatakan ya tapi agak malu-malu. Ya. Akhirnya mengatakan Alhamdulillah. Ya. Tidak mau dia mengatakan baru hari ini saya puasa. Salaf dahulu kalau dia khawatir ucapan bisa mengarahkan dia untuk tidak ikhlas, dia sebutkan alasannya. Ya, misalnya, oh tadi malam saya tidak salat malam. Ini untuk menjaga hatinya agar tidak ria, agar tidak sum'ah. Ya. Bisa jadi dia tidak salat malam karena ada sebab yang lain. Tapi agar dia tidak dikira melaksanakan salat malam. Ya. Tatkala mereka sedang membaca Al-Quran kemudian ada orang melihat mereka tutup. Agar tidak dilihat sedang membaca Al-Quran. Kalau kita tidak, kita angkat di Quran. Ya. Pura-pura nggak dengar salam orang. Kita baca, oh kapan datang? Ketika dia sudah datang, baru kita mengatakan, oh kapan datang? Kok tidak ada salamnya? Padahal tadi dengar sebenarnya, tapi sengaja baca Al-Quran biar dilihat rajin. Ini jamaah yang dirahmati Allah menghilangkan ibadah kita. Tidak ada artinya kita membaca Al-Quran, tidak ada artinya ibadah kita. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, idhabu ila man tura'a. Pergilah kepada orang yang kalian harapkan pujian darinya. Ini penghinaan dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang riya. Waliyadu billah. Maka selama kita masih senang dipuji, ya, disanjung, disebut-sebut kebaikannya, disebut-sebut jasanya oleh manusia, maka sulit bagi kita untuk ikhlas. Caranya apa? Untuk menghilangkan ini, ingat dosa kita. Ingat kekurangan kita. Ingat hak Allah yang harus kita tunaikan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa lakukan. Sehingga apa yang harus kita banggakan di hadapan manusia? Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, orang yang banyak berjasa kepada kita, membantu kita dalam banyak hal, lalu kita hanya bisa membawakan ubi, maka ini tidak akan pernah kita sebut karena malu. Karena seharusnya dia berhak mendapatkan yang jauh lebih besar dari itu. Lalu bagaimana kita akan membanggakan ibadah yang kita lakukan sementara yang seharusnya kita berikan kepada Allah jauh lebih sempurna dari apa yang kita lakukan. Maka ini akan menjadikan kita malu membanggakan apa yang bisa kita lakukan. Dan ingat bahwa ibadah kita masih kurang, ya, tidak sempurna. Qauluhu, sabda Nabi SAW berikutnya, wala yastajirrakum syaitan yastajriyanna bi fathil muthanna at-tahtiyah wa sukunus sin. Ya, janganlah syaitan menjerumuskan kalian. Ay la yattakhidannakum jariyan, yaitu jangan sampai syaitan yang menjerumuskan kalian. Wa yuqal al-wakil, atau menjadikan kalian sebagai wakilnya. Wa fin nihayati, yaitu jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakil untuk menyebabkan orang kemudian sombong dengan pujian-pujian kalian, atau jangan sampai kalian kemudian dijerumuskan oleh syaitan kepada hal-hal yang dilarang dengan ucapan-ucapan kalian. Wa fin nihayah, di dalam kitab An-Nihayah disebutkan fayattakhidhakum jariyan ay rasulan wakilan, sehingga syaitan menjadikan kalian sebagai utusan atau wakilnya. Al khair diddu syarr, ya, kebaikan adalah lawan dari keburukan. Wasmu tafdil wal khairah minal qaum al afdal, orang terbaik di satu kaum adalah orang yang paling mulia. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam khiyarun min khiyar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dari yang terbaik. Qauluhu wa la yastahwiyannakum syaitan ay yastahimannakum ay yudhhiba bi uqulikum, jangan sampai syaitan mempermainkan kalian, yaitu menghilangkan akal kalian. Au yuzayyinu lakum hawakum, atau menghiasi hawa nafsu kalian.
kariha dzalika lahum li'alla yakuna wasilatan ila al-ghulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di hadis yang kedua ya. Dari hadis Anas yang mengatakan anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairuna wa ibna khairina. Wahai orang yang terbaik dan anak terbaik dari kami. Wa sayyiduna wa ibna sayyidina, dan pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Ya. Jangan sampai syaitan mempermainkan kalian. Kariha dzalika lahum li'alla yakuna wasilatan ila al-ghulu fihi wal itra. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci yang demikian karena jangan sampai itu menjadi jalan menuju sikap yang berlebih-lebihan. Wa taqaddama qauluhu, dan telah disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Wa naha 'anil madhi wa shaddada al-qawla fih. Nabi melarang dari memujinya dan beliau melarangnya dengan keras. Wa qala waihaq qata'ta 'unuka sahibik. Ya. Kasihan engkau. Ya, engkau telah memotong atau memenggal leher temanmu. Jadi dengan kita memuji saudara kita, seolah-olah kita telah memotong lehernya. Maksudnya di sini bukan memotong lehernya, tapi memotong agamanya, merusak agamanya. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lain menyebutkan, "Idza laqitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab." Jika kalian bertemu dengan orang-orang yang suka memuji, maka lemparkan tanah ke wajahnya. Ya. Jadi seharusnya kita benci dengan pujian. Tapi subhanallah itu yang kita cari. Nas'alullah salamata wal afiyah. Famuwajahatul mamduh bimadhihi walau bima fihi min amali syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang yang memuji dengan pujiannya. Walaupun pujian itu benar, itu termasuk dari perbuatan syaitan. Lima qad tufdi mahabbatal madhi ilaih min ta'adhumil mamduh fi nafsihi. Yaitu bisa menyebabkan orang senang dengan pujian atau merasa sombong dengan pujian yang ada pada dirinya. Wa dzalika yunafi kamalat tauhid, dan itu menghilangkan kesempurnaan tauhid. Wa yuqi'u fi amrin 'azim yunafi al-'ubudiyyah al-khassah, dan itu akan menyebabkan orang jatuh pada perkara besar. Ia menghilangkan ubudiyah khusus. Ya. Yang seharusnya seorang hamba senantiasa merasa hina di hadapan Allah ketika mendapatkan pujian, mungkin ada kesombongan yang muncul dalam dirinya. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalallahu lahu maqamul ubudiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disempurnakan oleh Allah untuk beliau kedudukan ubudiyahnya. Sara yakrahu ayyumdah siyanatan lihadzal maqam, sehingga beliau membenci pujian untuk menjaga kedudukan ini. Makanya orang-orang yang ikhlas akan benci dengan pujian. Nah, ingat jamaah yang dirahmati Allah, ya, pujian itu tidak ada manfaatnya. Kalau semua orang di dunia ini memuji kita tapi Allah membenci kita, maka tidak ada artinya. Ya. Wa irsyadan lil ummah ila tarki dzalika nashan lahum, dan ini juga sebagai bentuk petunjuk kepada umat dan nasihat untuk mereka. Wa himayatan li maqamit tauhid an ayyudkhilahu ma yufsiduh aw yud'ifuhu min asy-syirki wa wasailih, dan sebagai bentuk beliau menjaga kedudukan tauhid agar tidak dimasuki oleh perkara-perkara yang bisa merusaknya atau melemahkannya dari kesyirikan dan juga perantara-perantaranya atau jalan-jalannya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana Muhammadun Abdullah wa rasuluh. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan rasulnya. Arsyadahum ay yasifuhu bi sifatain huma a'la maratibil abdi. Nabi
mengarahkan mereka untuk mensifati beliau dengan dua sifat ini. Yang ini merupakan kedudukan penghambaan yang paling tinggi. Dan itu ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghambaan kepada Allah dan Rasulullah. Dan ini yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jadilah hamba Allah azza wajalla, bukan hamba pujian, bukan hamba dinar, bukan hamba hawa nafsu. Apabila kita menjadi hamba Allah azza wajalla, maka kita merdeka. Selama kita menjadi hamba dari selain Allah, maka kita akan terjajah. Kita akan menjadi budak. Sehingga kita akan cari pengakuan manusia. Segala macam cara kita lakukan. Kita ingin menjadi penguasa. Kita ingin tinggikan status kita di hadapan manusia agar kita diakui sebagai orang yang terbaik dan seterusnya. Maka kita akan diperbudak dengan tujuan-tujuan itu. Dan itu tidak akan ada habisnya. Kita berusaha memiliki harta sebanyak-banyaknya agar orang hormat dengan kita. Begitu juga dengan kekuasaan. Kalau kita sudah jatuh kepada ini, maka bisa jadi kita termasuk orang yang sakron, orang yang mabuk. Kalau orang sudah mabuk, sulit akan sadar. Ya. Makanya ada istilahnya orang mabuk cinta. Ya. Itu kadang sulit. Maka ada orang yang mabuk dengan pujian, mabuk dengan penghormatan, ya, agar dihormati. Waliyadzubillah. Dan semuanya itu ada pada diri kita, jamaah yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan beratnya ikhlas ini, ya. Beratnya untuk menjaga kesempurnaan tauhid ini, karena semua itu perkara yang kita suka. Siapa yang tidak suka pujian? Coba kalau ada orang yang memuji kita, sekalipun sebab dia memuji kita itu tidak ada pada diri kita, pasti ada rasa senang di dalam hati kita. Ya atau tidak? Tapi kalau sebaliknya, kita dicela, ditegur, dinasihati, padahal keburukan itu ada pada diri kita, kita tidak suka. Ya. Bahkan bisa jadi kita mengatakan tidak benar, saya tidak demikian, padahal demikian sebenarnya. Ya. Ini semuanya ada pada diri kita. Ini berat kita jaga, jamaah yang dirahmati Allah, karena dia ada di dalam sini. Ya. Bukan ada di badan kita. Kalau ada di badan kita mudah kita gosok atau kita apa kan sehingga dia bisa hilang. Tapi ada di dalam hati, yang masuknya bisa halus. Sebagaimana kata para ulama, kam ajtahid li izalati riya, betapa sering saya bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya. Fa idza huwa yanbutu bilaunin akhar. Ternyata riya itu muncul dengan warna yang berbeda. Tadi dia kuning, nanti berubah jadi merah. Ya, berubah jadi hijau. Kita anggap itu baik, ternyata riya. Wallahul musta'an. Wa qad wasafahu Allah bihima fi mawadhi'a min kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan beliau dengan keduanya di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Wa huma qauluhu, dan keduanya adalah ucapan beliau Abdullah wa rasuluhu. Wa lam yuhibbu an yarfa'uhu fawqa ma anzalahu Allah azza wa jalla min al-manzilati allati radiyaha lahu. Nabi SAW tidak senang mereka para sahabat mengangkat beliau di atas kedudukan yang sudah diberikan oleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadha at-tawadhu'i ajma'a ahlul ilm ala annahu asyraful khalq. Dengan ketawaduan yang sangat tinggi ini, ulama sepakat beliau adalah makhluk yang paling mulia alaihi salatu wassalam. Wa afdaluhum 'ala al-itlaq, dan beliau adalah manusia yang paling baik. Ya, manusia terbaik, makhluk terbaik secara mutlak. Walaupun demikian beliau tidak senang dengan pujian. Beliau lebih senang dikatakan hamba Allah dan Rasulnya. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Bahkan tidak pantas kita membanding-bandingkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perhatikan ini jamaah yang dirahmati Allah. Apabila kita senang dipuji itu bertanda buruk, bukan bertanda kebaikan. Hendaknya kita segera sadar dan memperbaiki diri kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.